Halo sahabat anak Indonesia, kembali bersama kami di Pas Asik Podcast Komnas TV Anak, seru dan asik. Bersama saya Steve Christoph dari Lingkar Indonesia Peduli. Ini adalah sebuah wadah edukasi kesehatan perilaku dengan tujuan menjaga anak Indonesia. Pada siang hari ini, sesuai dengan tujuan daripada wadah edukasi ini, kami akan selalu mengangkat isu-isu terkait kesehatan perilaku anak Indonesia. Kebetulan saat ini banyak cerita atau bahasan di media dan lain sebagainya tentang yang namanya Generation Z, ya kan? Nah, siang hari ini ada rekan saya, ya. Rekan saya nanti saya akan perkenalkan. Beliau ini kebetulan fokusnya memang on research terhadap perilaku anak Indonesia, ya. Yang nantinya ya beliau juga akan menceritakan tujuannya apa dan yang dipotret pun juga apa. Namun untuk kami dari perlindungan anak, ya, di mana kita juga sudah bersinergi dengan pencegahan dampak negatif sosial juga. Ternyata irisannya nih ketemu bahwasanya kadang-kadang kita ketika berbicara perlindungan anak ataupun pencegahan dampak negatif ini ternyata butuh data dan riset untuk selalu memutakhirkan apapun bentuk edukasi dan intervensi yang sasarannya adalah anak Indonesia ini, ya. Kebetulan memang populasinya yang lagi tren ini Gen Z, gitu ya. Jadi saya berikan kesempatan dulu untuk rekan saya, silahkan untuk menyapa keluarga Indonesia, silahkan. Terima kasih Mas Steve. Saya ingin sapa dulu ya. Halo sahabat anak Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dalam menyaksikan podcast ini dan semoga bisa diambil kebermanfaatannya. Saya kenalin diri dulu bukan ya? Ya, saya Irfandi, panggilannya Fandi atau Mas Fandi gitu ya. Dari Yacht Lab atau Yacht Laboratorium Indonesia. Ya, saya merasa terhormat nih. Terima kasih Mas Steve sudah mengundang saya. Sama-sama. Sebenarnya yang terhormat kita ya, karena memang Pas Asik ini sasarannya untuk menjaga anak Indonesia, gitu ya. Hanya saja ternyata ada beberapa irisan ya di dalam layanan masyarakat ini yang bisa dikombinasikan. Gitu. Nah, Mas Fandi ini saya suka tuh ya, kalau saya buka websitenya ada Reimage Generation Youth Lab Indonesia. Kalau boleh cerita nih, ya. Youth Lab ini didirikan tujuannya apa? Oke. Yang dikerjain tuh apa? Oke. Iya. Terima kasih Mas Steve atas pertanyaannya. Jadi Youth Lab ini lebih dari sekedar lembaga riset gitu ya. Riset ya? Iya, kita lebih dari sekedar lembaga riset gitu. Karena kita menjadi pionir dan masih satu-satunya sampai saat ini, alhamdulillah satu-satunya yang menangkap gambaran luas seluk-beluk tentang anak muda. Kita dari awal berdiri sampai saat ini udah 15 tahun gitu ya. Kita konsisten terhadap kajian anak muda, mulai dari aspirasinya, perilakunya, sampai juga tren. Bukan hanya tren yang akan terjadi hari ini ya, tapi kita juga mempredik tren yang akan terjadi datang. Juga di dunia mainnya, sosial media kan sekarang zaman sosial media, kita juga mengamati dan mengobservasi, ya meriset terhadap itu semua bagian dari anak muda gitu. Dan kita tadi udah disebut juga ya, Reimagine Generation gitu ya, karena kita ingin mengimajinasikan ulang anak muda Indonesia bahwa kita ini juga memberi narasi, pencerita gitu. Sehingga kita bukan hanya meriset, ngambil survei data secara big data, bukan hanya seperti itu aja. Kita juga sampai masuk ke dalam, kalau bahasa anak zaman sekarang ya, skena anak muda, komunitas-komunitas di berbagai daerah kita masuk dan kita menggali aspirasi mereka dan kita berhubungan baik dengan mereka. Jadi hasil riset kita pun juga bukan hanya baik untuk bisnis dan apa segala macam lainnya, tapi juga baik untuk komunitas. Skena-skena yang kita datangin ini kita juga memberikan mutual benefit gitu ya. Jadi itulah yang kemudian kita ingin
lakukan ya, reimagine generation tadi ya, karena kita ingin mengimajinasikan ulang generasi khususnya anak muda di Indonesia ini. Oke, keren juga nih gitu ya. Jadi bisa dibilang rebranding bisa nggak? Rebrand image-nya anak Indonesia itu? Ya bukan hanya rebranding aja. Ya tanda kutip ya maksudnya ya. Iya benar ya, tanda kutip ya. Tapi kita ingin melampaui itu ya. Oke. Karena kaya sekali sebenarnya tentang anak muda itu ya. Kaya banget, dan kita yakin dari kekayaan itu banyak juga potensi yang dimiliki anak. Tidak seperti yang mungkin di media atau di sosial media diceritakan terkait dengan anak muda atau Gen Z gitu. Betul. Saya percaya itu lebih dari sekedar itu. Oke. Dan kenapa Youth Lab memilih sasaran populasi yang di riset ini? Why anak muda? Kenapa? Oke, menarik nih Mas. Ya, kenapa nggak yang di riset itu misalnya public figure, kok dia bisa jadi hebat seperti itu, kok ini orang bisa jadi presiden, kok yang diambil justru anak muda. Iya. Jadi ini saya pernah baca New York Times gitu ya. Jadi di New York Times itu setiap tahunnya itu mengeluarkan award Person of the Year gitu. Kalau dulu namanya Man of the Year, terus kemudian diganti Person of the Year kepada orang-orang yang berpengaruh menurut ini ya Times ya, orang-orang yang berpengaruh menurut mereka terhadap impact-nya pada dunia gitu ya. Nah di tahun 2019 itu yang mendapatkan award itu si Greta Thunberg tuh. Iya betul. Aktivis lingkungan hidup yang pada saat itu masih sangat remaja. Yes. Remaja bisa mengalahkan usia-usia yang jauh di atasnya untuk bisa mendapatkan award itu. Kemudian tahun 2021 ada lagi remaja yang dapat juga penghargaan itu, tapi namanya udah Kid of the World. Jadi udah bukan Person of the World, udah dibikin kategori baru. Kid of the World. Itu untuk mengakomodasi karena ternyata banyak anak muda yang berprestasi. Kita kayaknya butuh kategori baru gitu ya. Ini pembacaan saya gitu ya. Ya itu juga menjadi fakta yang sangat mengejutkan gitu, bahwa anak muda tuh ya banyak potensinya gitu, seperti yang tadi gitu ya. Jadi nah di dalam buku Generasi Kembali Akar nih yang nulis founder dari Youth Lab juga nih, Mas Faisal gitu ya. Itu bahwa globalisasi abad ke-21 memang menempatkan anak muda sebagai fokus utama, panggung utamanya tuh anak muda. Nah, itulah makanya kenapa kemudian Youth Lab bisa memfokus terhadap anak muda. Apalagi di Indonesia sendiri kita punya target juga tuh, Indonesia Emas 2045. Siapa lagi yang bisa membawa Indonesia Emas itu kalau bukan anak mudanya? Setuju nggak Mas? Setuju kan? Setuju. Nah, kita nggak mau nih generasi kita, generasi anak muda yang akan membawa Indonesia ke 2045 itu kemudian disalahpahami dan dimanfaatkan dalam tanda kutip dengan istilah-istilah atau narasi yang beredar yang jelek-jeleknya gitu. Kan nanti akan terbawa. Betul. Malah nanti akan jadi berantakan gitu ya. Iya. Kontraproduktif lah jadinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Oke. Menarik gitu ya. Jadi ya kalau saya kan dari konteks pencegahan ya. Jadi memang sedini mungkin diedukasi, diintervensi sehingga perilakunya sebisa mungkin ya tereduksi nih resikonya untuk terlibat hal-hal yang kurang sehat lah kira-kira begitu ya. Nah balik lagi nih, kalau emang risetnya atau fokus utamanya Youth Lab ini ke perilaku gitu ya, pernah riset apa mungkin? Ada yang bisa dicerita mungkin? Iya. Menarik. Iya. Mungkin apa yang paling terkini yang bisa kita ceritain gitu, yang bisa kita ceritain. Nah ini menarik nih karena generasi muda saat ini itu tumbuh melalui fenomena yang cukup menggemparkan yang mungkin di generasi sebelumnya belum pernah mendapati, yaitu COVID, ya kan? Bener kan Mas? Iya. Nah ini generasi muda ini tumbuh, jadi kalau dulu mah generasi sebelumnya bisa merasakan masa-masa muda remaja untuk kemudian keluar explore gitu kan, keluar explore bermain. Nah tapi ini terjadi pandemi, jadinya nggak bisa keluar di dalam rumah. Betul. Sehingga apa? Sehingga aspirasi, referensi dan cara belajarnya akhirnya terbatas
pada dunia internet yang memang ya di dalam rumah pada saat itu semua dilakukan dengan internet. Ya, selain adanya suatu COVID ini terjadi gitu ya, generasi yang saat ini juga dipengaruhi oleh lonjakan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Betul. Bener kan? Termasuk sosial media. Iya. Mas Steve dulu pertama kali bikin sosial media kapan Mas Steve? Waduh, itu udah terpaksa. Nah, itu ya kan terpaksa karena semua pada bikin. Kalau saya nggak bikin kayaknya gimana ya gitu ya, kira-kira gitu. Generasi anak muda sekarang itu udah sosial media banget. Betul. Maksudnya mereka sudah menggunakan dan terpapar sosial media ini ya udah dari belia gitu ya. Iya. Kalau kita ya udah dewasa gitu ya. Betul. Udah dewasa, udah cukup matang lah ya. Kemudian betul. baru bisa menggunakan sosial media. Betul. Tapi generasi muda sekarang, Gen Z gitu ya, udah terpapar gadget, sosial media, teknologi yang seperti itu sudah sejak dari belia, dari remaja gitu ya. Iya. Nah inilah yang kemudian menjadi makanan ya atau kehidupan sehari-hari dari anak muda Gen Z gitu ya. Ya akhirnya kemudian muncullah banyak dalam tanda kutip gitu ya konten-konten atau media yang menceritakan bahwa generasi atau Gen Z sekarang ini, generasi muda atau Gen Z sekarang ini memiliki karakter yang buruk gitu ya. Digembar-gemborkan narasinya seperti itu ya, buruk, lemah ya, atau enggak kayak daya juangnya kecil, gampang sedih atau depres gitu ya. Iya, sedikit status. Iya Pak, dikit-dikit status, gampang baper gitu lah ya. Iya. Banyak lah yang content creator yang buat narasi seperti itu, yang kemudian juga diikuti beberapa media mainstream gitu ya, mempotret Gen Z seperti itu. Nah tapi ini di majalah Ekonomis gitu itu pernah ngeluarin tulisannya tentang Gen Z ini walaupun ada banyak stereotip negatif, tapi ternyata potensinya tuh luar biasa loh. Contohnya gini Mas Steve, Gen Z, generasi muda saat ini itu menjadi generasi yang pertama secara kolektif berani mengangkat isu kesehatan mental, dan juga berani mengangkat isu lingkungan hidup. Di generasi-generasi sebelumnya tuh nggak sebesar ini, nggak sekolektif ini gitu. Setuju. Ya kan? Jadi sangat concern sekali dengan kesehatan mental yang ternyata memang terbukti itu penting banget. Kalau dulu enggak gitu. Nah, bukan hanya itu. Generasi Gen Z juga saat ini bisa menghasilkan pemasukan uang gitu ya. Tanpa harus nunggu dewasa dulu gitu. Jadi saat remaja pun dia sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang kan banyak kayak TikTok, afiliator TikTok atau jualan di sosial media, e-commerce gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu. Zaman generasi-generasi sebelumnya kalau mau dapat pemasukan ya harus kerja, lulus kuliah dulu gitu. Berarti umumnya udah umur di atas 21 tahun atau 22 gitu ya. Baru bisa kerja, baru bisa dapat uang. Tapi di Gen Z SMP juga udah bisa berpenghasilan. Dan penghasilan ini ya dari yang halal ya, dari yang cara benar ya, bukan cara yang negatif juga banyak gitu. Artinya kan ini ada potret potensi baik yang dimiliki oleh generasi muda saat ini yang di generasi sebelumnya itu kurang atau tidak dapat seperti ini. Belum gitu. ada. Iya, belum ada ya. Ada dengan tadi teknologi gitu. Jadi memungkinkan ya artinya ada banyak peluang seperti itu. Dan itulah yang kemudian ya kita amati, kita telaah. Namun di satu sisi tetap ya ada potensi-potensi ancaman atau potensi-potensi ya karena tadi ada teknologi masuk yang sebelumnya nggak ada, berarti kan nanti ada dampak buruk dari teknologi itu sendiri yang juga bisa menjadi ancaman generasi muda kita. Seperti itu mungkin. Steve. Menarik ya, karena kalau ingat COVID ya, jadi saya ingat tetangga saya ini punya anak SMP. Jadi masuk COVID itu, masuk masa COVID kelas 1. COVID itu 3 tahun, jadi sama 3 tahun tuh nggak sekolah. Iya kan? 2020, 21, 23, iya, 22 jadi gitu. Sekolahnya online tuh, full selama COVID itu gitu. Jadi ya gimana? Jadi menarik ya, maksudnya perkembangan dia secara psikologis pun tuh kan akan beda. Very attached dengan internet. Jadi mungkin saja itu yang tadi di highlight sama Mas Fandi. Sampai ada yang bilang bahwasanya kalau Gen Z ini lemah. Gen Z ini kalau nggak megang gadget
they don't know what to do, pokoknya kebingungan lah gitu ya. Gelisah gitu. Gelisah sedih, misalnya begitu. gitu. Iya, karena setuju juga kalau anak sekarang memang lebih kritis mungkin karena arus informasi mereka punya, karena angkatan sekarang ini itu adalah angkatan pertama yang mana dunia itu ada dalam genggaman dia. Sumber informasi ada di sini. Apa aja? Sangat mudah. Gitu. Sangat mudah. Ya, arus informasi itu sangat mudah. Nah, jadi di sini kenapa kita butuh Youth Lab? Maksudnya harapan saya Youth Lab ini juga nantinya berkembang ya, develop banyak riset baru. Tolong diaminin ya. Iya gitu ya. Amin. Iya, karena gini, kebebasan berpikir ya, kayak tadi di highlight sama Mas Fandi. Masalah mental health dengan lingkungan gitu ya. Let's say peduli mental health. Saya juga kemarin banyak juga akhirnya membantu mengatasi itu karena banyak anak muda sekarang ya galau itu dia udah anggap depresi ya, self diagnose, nontonnya di Google, nontonnya di YouTube gitu ya kan, yang sebenarnya gitu ya sebenarnya dia belum tentu seperti itu ya gitu. Jadi sebenarnya concernnya bagus tapi cari taunya juga kurang bagus. Gitu ya. Nah itu selalu kita arahin tuh, kita mengedukasi, nggak banyak kok klinik atau psikolog yang untuk konsultasi itu nggak bayar gitu ya. Kami bisa membantu. Jadi jangan sampai self diagnose, karena itu bahaya. Benar, gitu setuju. Ya, karena dari situ nanti Google nyambung lagi. Oh kalau galau, cemas, anxiety, dia cari tahu nih di Google, keluar tuh daftar obatnya. Benar. Nah dia beli lagi tuh daftar obat, akhirnya menciptakan satu bentuk adiksi. Iya. Gitu ya. Nah ini makanya saya benar. suka Youth Lab ini bisa memotret tren itu, gitu ya. Jadi emang ketahuan sama seperti kepedulian terhadap lingkungan kita lihat di Eropa misalnya. Apakah itu nanti juga bisa terjadi di Indonesia? Kan sekarang banyak nih child free. Setuju? Iya. Nggak mau punya anak. Sekarang ngapain punya anak? Nah itu kan kalau kita lihat movementnya di Eropa kan juga begitu. Kepedulian Gen Z ini sama lingkungan. Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan, polisi kebijakan tentang pelestarian lingkungan, sepertinya 2050 nih dunia ini udah nggak ada isinya, udah terkontaminasi. So, why should we care to have children? Nah itu kan luar biasa dengarnya, kepeduliannya top juga. Ngapain kita punya turunan? Karena kita nggak mewarisi apa-apa untuk mereka. Tapi di satu sisi kita kan juga jadi warning tuh. Ya tapi nggak gitu juga, keles. Gara-gara gitu ya kan. Nggak gitu, jangan dong gitu ya. Tapi ya itu dia maksudnya. Karena mungkin arus informasi ini juga filternya kan juga nggak pas. Benar. Ya kan banyak nih. Tadi saya setuju. Arus informasi dari mana aja ada. Gitu ya kan. Nah itu mungkin balik lagi tadi. Ya tadi Mas Fandi mau bahas. Betul. Ya, dampak buruk daripada kemudahan ini dalam tanda kutip buat anak-anak sekarang yang menurut Youth Lab melihatnya seperti apa? Iya, menarik ya Mas Steve ya. Kalau bahas anak muda tuh kayaknya nggak akan cukup nih. Iya. Nggak apa-apa, ini kan kita edukasi aja. Ya. Nah, karena tadi adanya teknologi yang canggih, yang sangat mudah diakses, smartphone, sosial media yang di generasi sebelumnya nggak ada, di generasi sekarang tuh udah ada dan udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau tadi saya bilangnya udah jadi makanan gitu ya sehari-hari gitu ya. Jadi dampak buruknya mengikuti juga dengan isu seputar ya teknologi dari gadget dan sosial media itu sendiri. Seperti misalkan ya adiksi terhadap gadget, adiksi terhadap sosial media. Nah, kami di Youth Lab juga sering lagi membahas tentang masalah FOMO gitu ya. Itu FOMO kan fear of missing out. Iya, Itu, nah gimana tuh? Ya. FOMO itu kan ya bagian juga akibatnya dari adiksi terhadap gadget atau sosial media, turunannya kan jadi nanti ke FOMO juga gitu, kurang lebihnya begitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Chief Youth Lab Mas Axel gitu juga diundang nih sama Kominfo untuk ngebahas si FOMO ini. Jadi memang kita lagi concern juga gitu. Nah, FOMO ini yang tadinya bagian dari permasalahan mental, kemudian bisa sangat berpengaruh kepada anak muda Indonesia Gen Z, bahkan sampai berpengaruh terhadap preferensi dia membelanjakan sesuatu. Preferensi dia membeli barang dengan harga yang tinggi, konsumsi ya, pola konsumerisme itu juga sampai ke bawah, sampai pola tren, ikutin lifestyle, gaya hidup juga ke bawah gara-gara FOMO ini gitu.
Nah ini kan bahaya, Iya. ya kan? Itu tercipta dari screen time yang tinggi itu ya. Bener, ya Medsos salah ya? satunya Iya, salah iya, satu oke. dari screen time yang tinggi, medsos yang tinggi kan tadi terpapar sering, Iya, terlalu iya, sering iya, gitu ya, jadinya FOMO, pengen ikut-ikutan Iya, ya. gitu. Kalau Fandi posting, saya ikut posting. Ya bukan hanya sekedar posting mau posting, bisa jadi dalam level yang lebih tinggi, Iya, dia iya. posting apa, gue pengen persis sama Atau lebih mungkin ya. atau lebih gitu Oke. ya. Jadi yang bahaya kan kalau dia tidak mampu, kemudian gimana nih biar gue bisa punya barang yang sama atau Oke. punya experience yang sama seperti orang ini atau konten ini, Iya, pengen iya, gitu iya, ya kan. iya. Yang bahaya kan bisa sampai ke sana. Ya makanya kita tidak kaget gitu ya jika ternyata banyak anak muda atau bahkan tadi SMP ke bawah itu udah pinjol, Betul. judol, Iya, iya, ya iya. kan, sampai Eksesnya ke situ memang. iya Ya. sampai data yang mudah kita lihat di internet juga 1 triliun lebih kalau nggak salah gitu ya, data yang uang yang bisa diperoleh dari akibat pinjol dan Oke. judol gitu ya. Iya. Ya, nah ini kemarin kalau untuk yang pembahasan FOMO waktu di Kominfo gitu ya, nah, chief saya itu sharing tentang bahwa FOMO ini bisa digantikan dengan curiosity, Oke. rasa penasaran. Kenapa? Karena curiosity ini adalah bagian dari alamiah manusia, Iya. natural dia. Iya, iya, Jadi, iya. bayang ada yang teman-teman pasti setuju nih bahwa apalagi saya baru punya anak nih, di anak-anak gitu ya, itu curiosity-nya pasti tinggi mas. Betul, betul. Ya kan, misalkan dia ngeliat api gitu ya, kita udah bilang jangan main api, ntar kebakar, sama dia masih tetap dimainin, Iya, betul, penasaran betul. Iya, gitu ini, betul. mana sih? Ntar kalau udah kena tangan baru tuh dia nangis, jadi tahu kan, Iya. rasain kan. Tapi itu bukan karena dia pembangkang, Iya. penasaran, curiosity, itu kan bagian dari alamiah manusia. Terus juga anak kecil yang ngodek-ngodek tanah Iya, gitu ya. iya. Atau orang tuanya kan suka jangan main kotor-kotoran gitu Iya, ya. iya. Padahal dia emang pengen bener-bener penasaran gitu ya. Jadi FOMO itu di switch ke curiosity. Iya, kita bisa meningkatkan curiosity ketimbang FOMO gitu ya. Jadi ketika ada tren apa-apa lagi naik, ya kita bisa kayak apa sih itu? Ah enggak, itu bukan gua. Gua fokus aja sama apa yang gua tertarikin gitu. Oke, Fokus jadi- sama karir gitu. Mereka dianjurkan mencari tahu dulu. Ya artinya ada Ini tren apa nih? Nggak langsung sekedar. artinya ada barrier Ikut situ. aja. Iya, Kalau oke. kalau curiosity-nya tinggi kan dia punya benteng pertahanan iya, gitu ya, betul, biar nggak ikut betul. FOMO. Iya, Nah, itulah iya, iya. yang kemarin dibahas juga oleh chief kami Iya, gitu ya, iya. waktu diundang jadi pembicara di acara Kominfo gitu ya. Ya kurang lebih gitu tuh, Mas Steve tuh. Oke, FOMO lagi batasannya ya. Pengen cari tahu. Ya, kalau kita lihat data juga, karena gini, kalau tadi udah sebut generasi emas 2045, ternyata pengguna internet, Yes. smartphone, Gen Z ini ternyata juga Indonesia nih paling tinggi. Screen time-nya, kalau nggak salah bisa 6-7 jam sehari. Artinya kan dalam masa waktu 8 jam sehari itu, ini dia cari tahu apa? Kan gitu kira-kira ya kan gitu. Sebagian ya. besar Iya. waktunya di Iya, pertanyaannya kan gitu. Sehari cuma 24 jam gitu kan. Sepertiga hari itu ya memang dia nggak langsung 8 jam, tapi kan dihitung rata-rata kan. iya Pulang ditotalin sekolah gitu ya. gitu kan, jam istirahat, sebelum tidur. Artinya dia menghabiskan waktu 8 jam untuk mencari tahu sesuatu yang bisa jadi malah berdampak buruk untuk dia gitu kan. Bener. Ya gitu. Jadi memang satu sisi generasi, kalau saya sih nggak mau bilangin generasi, tapi modal bangsa kita nih siapa lagi? Kalau orang sekarang bilang Gen Z lemah, Gen Z cengeng, ada yang bilang gitu ya kan. Kalau saya bahasanya ya nggak ada orang lain loh, ya kan, nggak ada orang lain. Justru inilah amal bakti kita memperkuat mereka nih. Bagaimana kita mau percaya negara ini sama siapa nanti 2045 kan gitu ya. Ya gitu, makanya tadi siapa tuh ada yang ngomong perlu juga nih kayaknya periset yang atau orang aktivis yang muda-muda. Saya setuju banget. Justru dengan ini ya mungkin sahabat anak Indonesia yang nonton kebetulan terstimulan lah ya. Iya. Sebenarnya. Mau gabung di movement ini gitu. Bahwasanya Gen Z ini potensinya cukup besar. Cukup Ya. banyak gitu. Dia lahir di satu masa yang dimana dia langsung dapatkan kemudahan ya, mencari teknologi. informasi. Kalau zaman dulu saya pakai Windows, saya itu
Itu koneksi ke internetnya mah bunyi dulu tuh. Tunggu dulu lama. Kalau sekarang just you click on your phone, Iya. tek, langsung dia mau tanya apa, semua keluar. benar-benar Belum sangat chat mudah. GPT apa pokoknya. Nah, tapi kan bagaimana caranya kita dengan edukasi yang ada, ditopang riset yang ada, gitu kan, bisa memberikan mereka gambaran gitu ya, gambaran informasi seperti apa, gitu kan. Kan kita kalau misalnya gini, saya kadang-kadang kalau di edukasi di sekolah gitu ya, tentang pencegahan adiksi misalnya, narkoba let's say. Narkoba. Sering dia bilang, sebenarnya kita udah nggak butuh nih Om. Kenapa? Udah ada Om Google. Nah gitu kan. Nah tetapi Om Google ini kan kita nggak bisa apa ya, memastikan informasi yang di-share ini memang evidence based apa tidak, ini memang web yang bertanggung jawab apa tidak. Ya betul kan? Benar-benar. Ya itu Youth Lab melihat itu nggak sih? Iya, salah satu teman Bahwasanya ada memang juga saluran informasi ini nih yang nggak bisa langsung dipercaya begitu aja sebenarnya generasi muda kita. Salah satu temuan kami di lapangan itu kan ternyata ya anak-anak muda ini juga mengambil referensi gitu ya. Itu tuh dari ya jelas ya dari sosial media gitu ya. Tapi gak banyak yang ngelihat background si content creator itu atau sumbernya dari mana, backgroundnya apa gitu ya. Gak banyak. Zaman kita dulu nih, aku nih ya, kalau ikut pelatihan gitu ya, misal bayar pelatihan ini sekian tuh, itu aku cari tahu dulu tuh, di pembicaranya siapa, background pembicaranya itu dia lulusan mana, sertifikat apa, apa. Nah ini Mas Steve juga sertifiknya udah banyak kan sertifikatnya, jadi udah valid, udah kredibel untuk berbicara misalkan tentang adiksi. Karena sertifikat Mas Steve kan juga udah banyak gitu. Nah anak zaman sekarang itu ya yang kita lihat di lapangan tuh nggak terlalu memperhatikan itu, nggak terlalu memperdulikan itu, sehingga rawan terkena informasi yang salah, informasi yang keliru. Dan kalau itu sampai diyakini kan jadi bahaya. Betul. Dia meyakini informasi yang salah, yang keliru, yang bukan dari pakarnya. Betul. Makanya ada buku bagus juga nih, buku The Death of Expertise. Jadi kematian dari orang-orang ahli di bidangnya lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Karena medsos ini. Benar. Jadi mereka udah nggak dapat panggung. Yang dapat panggung adalah orang-orang yang nggak kredibel. Content creator gitu-gitu yang cuman pengen viral doang. Setuju. Ikut-ikutan ngomong, nggak punya sertifnya, nggak punya backgroundnya, nggak punya pendidikannya, pengen ikutan riding the wave aja gitu. Nah itu yang bahaya kan kemudian kalau itu diyakini dan diiyakan sama pemuda kita, Gen Z kita. Nah, ini kan yang jadi bahaya gitu. Ya, kita menangkap itu juga gitu. Itu salah satu fenomenanya. Iya karena jujur nih kadang-kadang saya juga ngelihatnya nih, karena kan banyak juga relawan-relawan muda di tempat kami nih gitu kan. Terus mereka misalnya buka gadgetnya nih, tawa-ketawaan. Oh ini keren, apa sih yang dilihat tuh? Keren nih Om, apa yang kita lihat gitu ya kan. Nah kadang-kadang saya aja ngeliat gitu ya, mungkin karena beda usia ya. Tapi maksudnya yang bikin keren apa konten itu? Menurut mereka keren, gitu ya. Kadang-kadang konyol, kadang-kadang yang tawuran lah, macam-macam tuh. Gitu ya kan, sehingga kan menciptakan risiko-risiko juga. Nah itu menarik tuh Om. Om lagi, Mas. Gimana? Iya terkait dengan tawuran tadi itu. Jadi kita menemukan juga gitu. Saya juga nulis di artikel di website kami. Teman-teman juga bisa ngelihat ya youtlab.id. Di situ ada artikel yang kita keluarkan dari hasil riset kita rutin seminggu bisa ada 2 sampai lebih artikel gitu ya. Nah, itu juga saya sedang menulis artikel juga tentang tawuran. Jadi tawuran di anak muda sekarang itu dijadikan sebagai bentuk keren-kerenan tadi. Kalau gue tawuran nih gue bisa keren nih. Dan tujuannya adalah tujuannya adalah untuk diupload, untuk viralitas. Ya kalau zaman dulu tuh tawuran bukan buat gitu. Zaman dulu tuh tawuran tuh karena untuk ngebela diri, mempertahankan diri, atau karena emang benci banget nih sama sekolahnya, musuh bebuyutan nih sekolahnya sekolah gue musuh bebuyutannya. Pernah dipalak gitu zaman dulu ya. Atau mau naik bis pulang buat ke rumah kan buat biar aman, akhirnya pulangnya bareng-bareng naik bis biar aman, biar nggak dipalak. Di situ kan momen-momen tawuran akhirnya terjadi ketika pulang dari sekolah ke rumah, di bis, di jalan untuk mempertahankan diri gitu ya dari palak memalak, tawuran terjadi gitu. Tapi sekarang udah nggak ada palak memalak gitu ya, udah aman nih. Udah anak sekolah tuh udah bisa pulang dengan ojek online lah atau bawa kendaraan lah sampai rumah, udah bisa aman gitu ya. Akhirnya mereka janjian
Janjian gitu, janjian untuk tawuran malam Minggu jam 10 malam di jalan ini. Iya. Kan jadi lucu ya. Jadi betul. sebelumnya nggak pernah tuh. Sebelumnya tawuran dan karena ada yang nonton. Ada yang nonton. Ada yang Ramai taruhan. Tuh. Iya. Ada yang taruhan gitu. Yang menang yang mana gitu. Dan mereka si pelakunya bangga gitu. Iya, betul. Mengkontenkan itu. Betul. Iya kan karena tadi udah janjian, jamnya, waktunya, akhirnya dikontenin dan diupload. Oke. Ya, sebagai mereka merasa bahwa ini keren gitu. Iya. Nah, itu adalah salah satu dampak buruk potensi ancaman yang dimiliki anak muda kita gitu ya, Mas Steve gitu ya. Nah, itu menarik tadi yang tawaran tadi. Berarti memang untuk mengambil satu kondisi yang berisiko atau berbahaya tuh malah makin tinggi gitu kira-kira sekarang ya. Kayak beberapa waktu lalu kan ada juga tren tuh yang loncat depan truk. Waduh. Ya kan, mereka bikin konten ya kan, nggak taunya ya cilaka gitu kan, ada tuh sempet kayak gitu rame. Jadi saya ngeliatnya juga untuk mengisi konten itu, jadi hitung-hitungan selamat enggaknya, safety-nya juga udah nggak ada. Ya sama kayak tawuran kan, kira-kira kan seperti itu, gitu kan. Jadi, nah bagaimana kita bisa membantu mereka gitu ya dengan edukasi yang ada, mencegah hal-hal berisiko ini, bikin konten tuh ya konten tentang prestasi misalnya. Ketika lo jadi juara pidato bahasa Inggris, prosesnya seperti apa misalnya. Kayak gitu kan kira-kira kan keren juga tuh. Misalnya berhasil dapat beasiswa masuk ITB misalnya gitu ya. Nah, dia proses belajarnya seperti apa. Kok ini kan sekarang enggak. Gitu ya. Jadi memang keren itu kayaknya bergeser. Ya gitu ya. Mereka mengartikannya gitu ya. Karena saya lihat kayak tadi itu tren tawuran, terus sebelumnya saya lihat juga yang masalah apa namanya, yang loncat depan truk. Oh iya, konten terus itu. Sebelumnya lagi misalnya masalah gadget tadi, sampai ada beberapa remaja itu terjaring. Terlibat transaksi seksual. Gitu kan. Setelah ditanya psikolog ya, di konseling, ngapain kok sejauh ini kalian ya, karena kebutuhannya untuk membeli iPhone misalnya. Nah kayak gitu kan. Nah jadi itu dia, satu sisi Gen Z ini dia punya kelebihan, ada kemudahan itu. Bener. Gitu ya, tapi satu sisi juga dia rentan, ada ancaman nih, ada resiko ya. Nah benar, menurut Youth Lab gitu ya, cara kita mereduksi itu seperti apa? Nah ya, jadi karena kan gini ya, maksudnya gini, dari riset kan kita dapat, mungkin ya, saya sih nggak ngerti riset, cuma senang baca aja. Cuma kan sepertinya kan kalau di riset itu akhirnya bisa keluar satu tren atau dinamikanya lah, kita bisa lihat. Nah itu Youth Lab memandangnya seperti itu nggak kira-kira, akhirnya nanti di satu titik tertentu bisa kita cegah misalnya gitu. Yes. Iya. Jadi di artikel-artikel yang kita keluarkan, yang tadi saya bilang bisa diakses di youthlab.id gitu ya, itu kan juga banyak juga di akhir konklusi setiap artikelnya kita memberikan saran, suggestion gitu. Nah ini PR kita bersama sih. Nggak cukup dari satu pihak atau diselesaikannya satu kelompok aja. Ini memang PR kita bersama untuk menyambut Indonesia Emas itu tadi gitu ya, Mas Steve ya. Nah termasuk juga dari pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya, memandang Gen Z ini ya punya potensi gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya juga bisa dilihat dari sudut pandang potensi Gen Z yang bisa dikembangkan. Dan adanya juga ancaman yang kalau disepelekan, ini harus segera diatasi gitu ya. Betul. Kalau disepelekan, kalau didiamkan gitu ya, ini bisa membesar dan bisa kemana-mana lagi arahnya. Mungkin saat ini kita melihat bahwa keren itu adalah ya tadi ya, tawuran tuh gue jadi keren dengan dikontenin, janjian jam 10 malam itu kan harusnya udah tidur ya, atau enggak ngapain kayak di rumah, ini malah keluar buat tawuran. Jadi apalagi malam minggu gitu ya. Aduh malas banget, tapi itu yang disebut keren gitu ya. Nah ini bisa kemana-mana lagi nanti bentuk kerennya. Tadi Mas Steve contohin loncat dari truk lah. Kan ada tuh emang kejadian. Gak menutup kemungkinan itu akan banyak lagi. Tingkah laku aneh-anehnya itu bisa banyak lagi. Ya, jadi ini mulai dari kebijakan dan juga di dalam rumah tangga atau keluarga itu sendiri, memberikan nilai-nilai value pada keluarga nih. Ya apalagi saya nih yang baru berumah tangga, saya jadi lagi sering baca-baca jurnal parenting gitu ya. Karena untuk bisa
ya saya pengen mendidik anak saya dengan baik gitu ya. Nah ini jadi penting juga untuk parenting dan family yang dimana beberapa artikel kami juga menyasar untuk memberikan masukan kepada keluarga gitu. Dan juga ya seperti diundang podcast seperti ini oleh Mas Steve gitu, kita bisa menyuarakan tentang hati-hati loh, ini ada ancaman. Hati-hati loh, ini ada potensi buruk. Yang betul. Ya. Ya seperti diundang podcast ini Mas Steve kita bisa menyuarakan ini ada potensi buruk, ini ada resiko yang akan dihadapi oleh generasi muda kalau kita tidak aware, kalau kita tidak mengantisipasi. Ya kita sounding ini kan juga bagian dari edukasi, bener kan Mas Steve edukasi. Ya, dan kemarin juga tadi saya cerita kita diundang Kominfo juga. Nah itulah yang kemudian harapannya riset-riset kami ini juga akan berguna untuk pemangku kebijakan, berguna buat orang-orang banyak juga, seperti itu Mas Steve. Ya, karena datanya valid. Datanya valid, yang ngerjain anak bangsa juga. Ya, balik lagi karena ini memang wadah edukasi ya untuk kesehatan perilaku. Harapan kita memang sahabat anak Indonesia, keluarga Indonesia ya. Contohnya kayak tadi masalah gadget ya. Tidak hanya menganggap gadget itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, karena let's say misalnya media sosial. Kemarin juga ada nih cerita. Ini keluarganya datang konsultasi. Ternyata Instagram itu akun bisa lebih dari satu, gitu ya. Jadi orang tua selama ini cuma taunya anaknya manis-manis, berhijab, postingannya bagus-bagus. Ternyata ada saudara yang ngomong, cek deh anak gadis lu, kenapa ya? IG-nya bagus-bagus aja. Ada satu akunnya lagi gitu kan. Jadi nggak cuma satu akun. Iya, dan saya juga baru tahu tuh. Oh ternyata akun. Bisa ada 2 atau 3 akun ini. Ternyata akun yang satu lagi itu satu Fandi yang berbeda lah, gitu ya kan. Nah ini kan maksudnya yang dengan satu kita buat keluarga, yang satu buat yang lain. Nah gitu jadi kan saya tidak bilang baik buruk ya, tapi paling tidak itu kan dia ingin menampilkan ada beberapa perilaku yang berbeda. Ini kan satu resiko juga. Banget. Ya, seakan-akan dia mau memecah kepribadian dia. Yang satu untuk senengin kelompok sosialnya, satu dia mau senengin keluarganya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi ya edukasi buat keluarga Indonesia gitu ya, bahwasanya media di satu sisi untuk Gen Z ini memang penting karena mereka bertumbuh dengan kemudahan itu. Di satu sisi juga ada orang tua kadang-kadang yang ya memang dari kecil kita kasih handphone ya sudahlah gitu ya kan. Ya, ngobrol aja dua-duanya megang handphone, pernah lihat nggak? Iya, sering. Jadi ibunya marahin nih sambil ngomongin anaknya, kamu bla 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 bla. Anaknya juga iya ma, habis gimana gitu, nggak ketemu juga komunikasinya. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita belajar lebih banyak ya, karena Gen Z ini bukan kita bisa bilang lemah, enggak, tapi memang risikonya, tantangannya juga tinggi. Sehingga kita sebagai keluarga Indonesia juga perlu melengkapi kita dengan pengetahuan yang mumpuni, gitu ya, karena harus informasi begitu mudah, ya, nggak ada batas, internet, ya, you mau lihat apa juga ada, gitu ya, mau Kominfo, mau bikin batasan juga banyak pintu belakang, portal-portal lain bisa mereka masukin gitu ya, walaupun udah di ban. Nah, jadi harapannya tetap ya, keluarga Indonesia ini selalu memberikan atensi tambahan. Betul. Gitu ya. Kira-kira pesan kita hari ini itu ya. Iya. Jadi, apalagi tadi dari data-data banyak juga kan mungkin orang tua yang nggak tahu kayak gini ya. Oh ternyata trennya begitu ya. Dia pokoknya beliin handphone bagus ya sudah. Iya. Dia anggap udah aman tuh. Benar. Ya udah aman, bertahun-tahunnya ya bisa nyebrangnya ke judi online. Banyak. Ya awalnya games online. Ya games kan. Iya. Games. Iseng-iseng yang main judi nih 20.000, kayak kemarin tuh ada data berapa 1.100 sekian anak di bawah 10 tahun apa 11 tahun terlibat judi online. Gitu ya kan. Nah maksudnya kan setelah main judi online kalah nyambungnya ke pinjol, pinjaman online. Ini kan satu jebakan Batman yang sama sebenarnya. Benar. Nah kan kayak gitu ya. Iya, kita juga ada tulisan tuh tentang itu, juga ada artikel tentang judi online gitu ya, yang memang benar dari game awalnya, karena judi online itu didesain itu dengan gamification. Betul. Ada unsur gamenya di dalamnya untuk memberikan kesenangan. Iya, jadi menarik ya. Iya, ada ilusi of control juga. Betul. Jadi seakan-akan
kita bisa mengontrol itu tuh putaran-putarannya Iya. sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita by menang design gitu. itu ya. By design. Oke. Dan itu kita menarik. udah upload juga artikelnya oke. gitu. Bener Keren. dikatakan oleh Mas Steve. Keren. Iya, itu dia. Jadi tren-tren saat ini memang itu yang perlu kita perhatikan secara bersama. Oke, menarik. Cuman sayang waktu kita juga terbatas. Nggak apa-apa. Ya harapannya ini kan kita continue. Ya, kita akan continue bersinambungan. Ada riset-riset baru lagi nanti bisa ditampilkan oleh Youth Lab. Siap. Gitu ya, dan kami dan Indonesia juga selalu ya bersinergi dengan Komnas Anak, khususnya Komnas TV Anak ini untuk ya menyampaikan lah. We try to deliver yang terbaik edukasi ya, tentunya untuk supaya anak Indonesia terlindungi selalu. Jadi mungkin ada kata penutup? Ya, buat semua yang menonton, semoga ini bermanfaat, dan ya kalau mau tahu lebih dalam dan lebih banyak lagi data-data dari riset kami ya bisa mengikuti sosial media kami yotlab.id atau yotlabzain di Instagram kami, dan di YouTube juga kita ada. Moga-moga bisa menjadi kebermanfaatan ya. Amin. Untuk banyak orang. Dengan semakin banyak yang mereka tahu fenomena yang ada, kan semakin besar juga nanti dicegah, ditangani, dan kita bisa menuju Indonesia Emas. Mantap, amin. Amin. Baik, terima kasih Om Fandi ya, jangan bosan-bosan mampir di Pas Asik. Siap. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di edisi Pas Asik berikutnya. Terima kasih.